Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Mbak Yang Sudah makan? respon Recording udah. Ya, oke. Yang bersama-sama kita hormati Kaprodi Pendidikan dan Informatika, Bapak Sukirman PSD, dan juga teman-teman mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika angkatan 2025, 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, dan seterusnya. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat pada kita semua, sehingga pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu sosialisasi kurikulum baru untuk prodi kita ini. Selawat serta salam selalu kita curahkan ke tujuan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Baik teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya berperan sebagai moderator sekaligus nanti akan menjelaskan tentang konversi kurikulum, ya, perubahan kurikulum apa yang berubah dari kurikulum sekarang dibandingkan dengan kurikulum yang akan kita terapkan mulai minggu depan saat kalian KRS. Untuk susunan acaranya, nanti yang pertama adalah pembukaan, setelah itu nanti ada sambutan dari Kaprodi, kemudian materi sosialisasi, habis itu nanti ada diskusi, tanya jawab, hingga nanti maksimal jam 3. Baiklah, untuk memulai kegiatan siang hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca Bismillah. Bismillah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kaprodi Pendidikan Teknik Informatika kepada Bapak Sukirman. Kami persilakan. Baik, terima kasih Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Ada yang makan, ada yang mungkin sedang ngopi-ngopi di warung kopi. Selamat menjalani aktivitasnya semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita dan puji syukur atas segala limpahan dan karunia kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada salam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat yang sangat penting bagi kita, karena ini adalah akan penentu masa depan kalian kuliah di UNS. Nanti akan ada beberapa perubahan kurikulum. Jadi kurikulum itu kalau kita analogikan sebagai sebuah sistem operasi, itu mirip-mirip sistem operasi yang akan kita gunakan kapan semalam. Itu kan di sana ada perubahan-perubahan atau pembaruan. Tujuannya adalah untuk memkinikan atau memutakhirkan sistem yang
sistem keamanan UI, UX-nya dan seterusnya. Nah, sama seperti di kurikulum PT ini dalam rangka memutakhirkan konten, memutakhirkan mata kuliah dan segala sesuatu agar tidak obsolete atau agar tidak kadaluarsa, maka kita harus mengikuti perubahan-perubahan ini. Nah, dengan begitu kita tidak akan ketinggalan, kita tidak akan berjalan di tempat, tapi kita selalu berprogres, selalu berjalan maju, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa perubahan kurikulum ini tidak serta-merta langsung diubah begitu saja, tapi ini prosesnya sangat panjang. Sangat panjang itu melibatkan berbagai stakeholder, sebagai sivitas akademika, baik dari internal, eksternal, alumni, para pakar, baik pakar nasional maupun internasional, kita libatkan semua sehingga kurikulum yang kita akan sosialisasikan hari ini itu memang secara atau di update secara holistik, tidak serta-merta langsung berubah simsalabim itu tidak, tapi melalui proses yang panjang yang memang melibatkan banyak orang dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk itu mari kita ikuti sosialisasi update kurikulum ini supaya nanti tidak ketinggalan dan tetap update serta tidak banyak bertanya. Dan juga harapannya nanti setelah ini Anda mampu memetakan kira-kira mata kuliah apa yang akan diambil setelah ini atau mata kuliah apa yang eh, akan dihilangkan atau tidak diambil sehingga nanti arah dan tujuan kita selama kuliah di PT ini jelas dan dapat selesai lebih cepat atau setidaknya bisa selesai tepat waktu. Molor ya, jangan lama, setengah semester atau satu semester maksimalnya. Nah, itu yang saya sampaikan. Terus kemudian nanti untuk teknisnya akan disampaikan oleh Pak Arif. Nah, Pak Arif ini adalah salah satu tim atau bisa dikatakan ketua tim task force-nya yang menyusun kurikulum ini. Jadi dalam penyusunan kurikulum ini juga ada task force-nya sehingga kita dapat berjalan dengan lebih terarah, tidak berjalan sendiri, tidak berjalan tanpa kompas. Oke, itu saja dari saya. Sepertinya juga banyak yang menunggu, terutama Veda. Ini di belakangnya ada dinosaurus. Gitu. Ini banyak sekali background-background yang aneh-aneh. Ada yang Ini Fadil, Pak. begini Terus Pak Fadil. Veda, Pak. Ya, Barik ke game, Pak. Barik, Pak. ya. Terusnya ini ya, kita lanjut ke Faris yang ini yang paling kita tunggu-tunggu. Kira-kira nasib kalian satu semester atau satu tahun ke depan itu kira-kira bagaimana? Itu tadi sudah dibuka ya Pak dengan ucapan basmalah ya? Ya sudah, karena sudah, monggo silakan dilanjut Pak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas sambutannya pada Kaprodi Pendidikan Teknik Informatika. Berikutnya adalah sosialisasi kurikulum baru tahun 2026 yang akan diterapkan mulai KRS semester gasal ini alias minggu depan ya.
Nah, sekarang yang tampil harusnya PPT ya. Jadi ini kurikulum kenapa harus diganti sih? Nah, karena ada beberapa aturan ya. Pertama, ya dari pihak universitas kita dan juga pihak kementerian itu ada aturan bahwa kurikulum itu harus berganti setiap 4 hingga 5 tahun sekali. Kurikulum kita terakhir itu diupdate di tahun 2022 yang mana sudah 4 tahun yang lalu ya. Betul ya. Dan yang menerima kurikulum pertama itu sekarang sudah pada lulus ya 2000 tahun angkatan 2022 ya. Nah, kalau ada yang masih ikut ini ya berarti Anda adalah artefak karena sudah mengikuti 2 kali kurikulum. Oke, apa yang berubah? Oh, sebelum itu kok. Sebelum itu kenapa harus berubah? Pertama ada paradigma kurikulum UBE di mana kurikulum kita itu diharuskan memiliki dampak pada masyarakat ya. Entah itu dalam bentuk macam-macam lah. Kalau kalian ikut apa ya contohnya yang sudah ya multimedia multimedia dasar ya itu kan teman-teman disuruh bikin project desain untuk UMKM ya di jalan-jalan itu ya yang mungkin membutuhkan desain membutuhkan banner ya. Nah, kurikulum kita itu nanti akan seperti itu akan banyak seperti itu jadi memberikan dampak pada masyarakat jadi bukan output ya. Kalau output tuh kamu lulus IPK 4, kamu lulus IPK 3,5 3,6 lulus kumlot, nah itu output. Kalau dampak setelah kamu lulus dari UMS kumlot itu kamu bisa ngapain ke masyarakat ya? Apa yang bisa kamu bawa, apa yang bisa kamu berdayakan di masyarakat mungkin seperti itu dari sisi kurikulum. Dari sisi keilmuan ya jelas ya, keilmuan kita ini adalah keilmuan yang sangat pesat sekali berkembangnya. Ada revolusi industri, ada revolusi society kelima, ada AI, ada IoT, ada CT, macam-macam. Itu yang membentuk sebagai dasar kurikulum 2026 ini disusun. Pas kapan ya? Sama saya ingat tahun 2023 mungkin ya, yang dulu semester 1 ketemu Alpro bersama saya ya. Dulu masih ngoding Python manual, sekarang ngoding Python serahkan AI selesai. Ya itulah. Padahal sekarang baru 3 tahun. 3 tahun dari tahun 2023. Perubahan keilmuan sudah sangat sangat berkembang sekali hingga mengakibatkan ya kalau teman-teman masih belajar menggunakan metode yang lama, menggunakan kurikulum yang lama pasti akan ketinggalan nantinya. Maka kita perlu melakukan update pada kurikulum. Kemudian ada apa lagi? Ikut Pak Aren bocil lagi. Ada IoT. CT itu teman-teman yang mengambil informatika kependidikan, teman-teman yang mengambil apa lagi? Inovasi pembelajaran itu kan menjadi dasar ya, menjadi dasar bagi teman-teman ketika akan berpikir untuk problem solving ya, menyelesaikan suatu masalah. Dan itu menjadi kekuatan dari prodi kita ini. Entah itu teman-teman besok ketika lulus keilmuannya udah beda lagi ya. Mungkin sekarang ada ChatGPT, ada apa lagi? Cloud, ada anti gravity. Besok itu mungkin berubah lagi. Tapi kan skema atau cara berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu tetap ada, yaitu dengan menggunakan computational thinking itu. Maka itu menjadi dasar utama dalam penyusunan kurikulum tahun 2026 ini. Nah, di kurikulum ini visi kita berubah ya. Nggak tahu apakah teman-teman tahu visi yang lalu ya. Visi yang sekarang itu menyelenggarakan dan mengembangkan keilmuan pedagogi informatika yang future oriented
berbasis computational thinking untuk mendukung transformasi digital pendidikan berlandaskan nilai keislaman. Panjang ya, ya memang panjang. Tapi bisa disingkat menjadi 5 poin utama. Yang pertama adalah pedagogi informatika, di mana teman-teman yang belajar di PTI ya, secara keseluruhan itu akan belajar bagaimana cara mengajarkan informatika untuk jenjang SD, jenjang SMP, SMA, atau SMK. Yang kedua itu future oriented. Jadi ini adalah harapan dari kami selaku pengembang kurikulum bahwa nantinya kurikulum yang akan teman-teman pelajari, mata kuliah yang pelajari itu memiliki atau apa ya, bisa berkembang hingga masa depan. Di situ ada CT, computational thinking ya. Computational thinking tentang bagaimana cara berpikir seorang ahli komputer, seorang programmer, bagaimana ketika dia memecahkan masalah, bagaimana mencari solusi, dan macam-macamnya seperti itu. Dan juga apalagi ini, transformasi digital pendidikan. Jadi teman-teman yang menjadi mahasiswa PTI itu nanti akan berperan di dalam perubahan pendidikan nasional kita, terutama dalam bidang digital. Baik itu dalam membuat media pembelajaran, mengembangkan sistem untuk pendidikan, dan lain-lain seperti itu. Dan yang terakhir adalah nilai keislaman, di mana kita adalah bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah, kita adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, maka kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keislaman, yaitu al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, ini adalah visi keilmuan di kurikulum yang baru. Nah, untuk profil lulusan ini masih sama dengan kurikulum sebelumnya. Profil lulusan itu apa? Profil lulusan itu adalah kalau teman-teman lulus ya dari prodi kita ini, itu besok bisa jadi apa toh? Yang pertama, menjadi seorang pendidik informatika. Baik itu menjadi guru, menjadi tentor, menjadi konsultan, macam-macam lah yang berhubungan dengan pendidikan informatika. Yang kedua itu berhubungan dengan keilmuan utama kita yaitu informatika, menjadi seorang IT engineer, jadi programmer, jadi web developer, jadi game developer, desainer, apalagi project manager, macam-macam seperti itu. Itu menjadi harapan kami ketika teman-teman lulus. Nah, yang ketiga menjadi technopreneur ya. Technopreneur memiliki usaha, memiliki bisnis di bidang teknologi. Baik itu usaha startup, apalagi fotografer, videografer, banyaklah ya. Bahkan bahkan di apa Shopee itu juga ada. Itu profil lulusan kita ada 3, menjadi pendidik informatika, menjadi IT engineer, dan menjadi technopreneur. Untuk tujuan prodi itu juga ada 3. Yang pertama itu di bidang karir ya. Teman-teman setelah lulus itu berkarir di bidang apa? Tentunya sebagai salah satu prodi di FKIP, karir utama kita adalah sebagai pendidik atau sebagai guru. Yang kedua itu sebagai akademik. Jadi ketika teman-teman mungkin setelah ini akan lanjut S2, lanjut S3 itu ya kita fasilitasi bahwa keilmuan kita itu memang ada urutannya, bisa berjenjang ya. Ketika S1-nya di pendidikan informatika, nanti S2-nya bisa masuk kemana seperti itu. Nah, yang ketiga, social engagement yang menjadi salah satu apa ya, penciri kita bahwa sebagai seorang lulusan UMS, nah teman-teman itu juga bisa berkontribusi ke masyarakat di bidang-bidang keagamaan, misalkan menjadi pengurus ranting Muhammadiyah, menjadi apa khotib, menjadi imam seperti itu. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan ya, ini apa maksudnya Pak? CPAL itu adalah capaian yang teman-teman
peroleh ketika lulus dari PTI ini ya. Jadi kalau nanti semester 8 ditanya, kok nggak ditanya sih ya, pas dapat ijazah itu dapat SKPI. Nah, di SKPI itu ada tulisan capaian pembelajaran lulusan apa itu. Ya ini ada 7. Yang pertama itu berkaitan dengan ketuhanan, ketakwaan, namanya capaian untuk sikap. Yang kedua dan ketiga ini bersifat pengetahuan. Jadi pengetahuan dasar apa yang teman-teman peroleh selama menjadi mahasiswa selama 4 tahun. 3,5 tahun paling cepat. Kemudian yang keempat itu keterampilan umum. Jadi setelah lulus ya, pada saat lulus itu teman-teman tuh bisa apa sih? Bisa bekerja sama secara baik, bisa public speaking, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, bisa mandiri. Itu yang diharapkan pada saat lulus. Kemudian CPL 5, CPL 6, dan CPL 7 ini lebih ke keterampilan khusus di mana kita di pendidikan teknik informatika ya tentu yang pertama memiliki keterampilan di bidang pendidikan yang CPL 5, kemudian yang CPL 6 itu memiliki keterampilan di bidang informatika secara khusus, dan yang terakhir yang CPL 7 memiliki semangat kemandirian, kreativitas, jiwa kewirausahaan untuk menciptakan inovasi dan peluang usaha di bidang pendidikan ataupun informatika. Ini adalah 7 CPL yang kami harapkan teman-teman kuasai pada saat besok lulus. Begitu. Nah, ini adalah alur kurikulum ya. Nah, ini nggak begitu jelas, tapi nanti teman-teman bisa lihat di website ini ya. Bisa diklik nggak? Bentar. Biar saya kirim di grup ya. Nah, itu di grup sudah saya kirim linknya. Jadi teman-teman bisa sambil ngecek, bisa sambil mendengarkan saya berbicara. Kita lihat dari semester 1 ya, apa yang berubah semester 1? Semester 1 itu yang berubah secara umum ada sekarang namanya etika profesi. Oh, ini tidak jelas ya. Saya buka webnya aja. Nah, sekarang yang tampil harusnya website ya. Saya buka browser. Ya, semester 1 yang paling berubah itu ada mata kuliah baru namanya etika profesi semester 1. Semester 2 yang berubah adalah apa ini? Literasi digital. Ada mata kuliah baru namanya literasi digital. Semester 3 nggak ada perubahan ya, ini cuma berubah nama. Pengantar sistem jaringan modern itu dulu namanya dasar jaringan. Nanti akan lebih jelas, ini masih masih secara umum dulu. Semester 4 itu sekarang ada kecerdasan buatan yang dulunya mata kuliah pilihan. Semester 5 itu sekarang ada cyber security yang mana dulu itu namanya admin jar ya. Administrasi jaringan sekarang namanya cyber security. Semester 6 itu sekarang ada namanya IoT. Kemudian ada namanya Instructional Capstone Project. Dulu itu namanya Project Mandiri. IoT ini dulu pilihan ya, sekarang jadi wajib. Jadi ada 2 mata kuliah pilihan yang jadi wajib untuk mengejar keilmuan saat ini. Yang mana itu kecerdasan buatan dan juga IoT. Itu dulu pilihan, sekarang wajib. Semester 7, nah ini banyak yang berubah semester 7 ya. Semester 7 sekarang ada mata kuliah namanya Life Skills.
Life skill ini adalah mata kuliah wajib oleh UMS yang diterapkan untuk seluruh program studi. Nanti ngapain, Pak? Nanti ada apa ya, sertifikat-sertifikat yang teman-teman ikuti selama kuliah 3 tahun. Ya, semester 7 ya, berarti awal tahun keempat ya. Dari semester 1 itu ada Masta, ada ETP, ada mentoring, ada apa lagi? Tes baca Quran. Itu semuanya dimasukkan ke sistem life skill. Teman-teman bisa cek di My Academic, itu ada menu baru ya di My Academic namanya My Life Skills. Nah, itu sebagai tempat teman-teman mengunggah sertifikat life skill. Nah, setiap sertifikat itu ada poinnya. Misalkan ikut KKN dapat sertifikat, poinnya 100. Ikut kuliah umum dapat sertifikat, poinnya 20 atau 30 mungkin ya. Ikut apa lagi? Magang dapat sertifikat. Nah, itu nanti ada poin. Ada poin-poin tersendiri. Kemudian PLP ya. PLP dulu itu terbagi dua. Eh, PLP 1 itu 2 minggu, PLP 2 itu 4 minggu, 4 sampai 5 minggu ya. Sekarang itu jadi satu di semester 7. Jadi tidak ada PLP 1. Ini mungkin sejak angkatan 2024 ya mungkin ya. Sudah tidak mengalami PLP 1. Jadi besok langsung PLP 4 SKS selama 3 bulan. Di situ ada mata kuliah yang berubah SKS yaitu praktek industri. Yang dulu cuma 2 SKS, sekarang menjadi 4 SKS. Yang mana nanti berpengaruh juga ke jangka waktunya. Yang dulu itu mungkin 1 bulan boleh lah, 2 bulan boleh. Nah, sekarang praktek industri karena 4 SKS harus 3 bulan. Kemudian ada mata kuliah baru, seminar proposal. Ini mata kuliah baru untuk mahasiswa yang memilih eh, sebagai persiapan tugas akhir, persiapan skripsi. Kenapa harus ada? Karena kami melihat kebanyakan dari kakak tingkat kalian itu tidak bisa selesai dalam 1 semester untuk skripsi. Kalau ada yang bisa selesai, itu beberapa pengecualian terhadap mereka yang ya rajin bimbingan, semangat mengejar 1 semester dan lain-lain. Tapi rata-rata itu 2 semester. Kalau 2 semester itu skripsi sudah berapa tuh? 8 SKS. Tapi sekarang kita bagi. Semester awal cukup seminar proposal 2 SKS. Nanti kalau sudah fix, kalian sudah mantap dengan judulnya, dengan proposalnya, baru ambil tugas akhir 4 SKS. Terus bagi yang punya target 1 semester lulus atau 1 semester selesai skripsi, nah seminar proposal dan tugas akhir itu dibuka setiap semester ya. Jadi kalian yang ingin target lulus 3,5 tahun mungkin ya, yang sekarang angkatan 2023 ya, semester 7, kalau kalian ingin lulus 3,5 tahun, maka semester 7 besok ambillah seminar proposal dan tugas akhir sekalian begitu. Itu yang ingin lulus 3,5 tahun. Tapi yang ingin lulus normal 8 semester, maka semester 7 ambillah seminar proposal, semester 8 ambillah tugas akhir. Nah, begitu secara umum ya untuk susah alur kurikulum. Diguyu Kiki aku nih. Nah, kita lanjut ke PowerPoint tadi ya. Susah banget ngomong alur. Nah, kita lanjut sekarang ke, kalau tadi masih secara umum ya. Oh, mata kuliah pilihan dulu. Nah, mata kuliah pilihan kami ingin memfokuskan teman-teman ke keahlian tertentu, ke pengetahuan tertentu. Jadi kalau dulu mungkin kalian melihat mata kuliah pilihan itu berdasarkan dosen yang mengajar, betul ya? Duh, kalau yang ngajar ini enak nih nilainya A terus. Nah, kalau yang ngajar
mata kuliah ini, duh kok susah nilainya, aduh nggak usah dipilih. Nah, kami berharap setelah ada pembagian seperti ini, teman-teman itu nanti akan fokus terhadap keilmuannya. Misalnya, kalian punya minat di bidang AI. Nah, ambillah mata kuliah yang memiliki keilmuan di bidang AI. Ada machine learning, ada computer vision, data science, big data. Atau kalian yang pengen atau memiliki minat di bidang media, di bidang digital kreatif, ambillah sinematografi, 3D design, mixed reality. Yang minat di pendidikan ya, ambillah e-learning, ambillah game based learning, atau teknologi pembelajaran. Nah, ini berdasarkan keilmuan, berdasarkan peminatannya. Jadi kok tidak berdasar dosen ya. Sekarang karena dosennya yang enak itu ngajar sinema, nah, sekarang ambil sinema. Terserah semester besok, wah yang enak itu e-commerce, ambil e-commerce. Kan nggak ada nyambungnya ya, antara sinematografi dan e-commerce. Walaupun ya disambung-sambungin bisa, tapi kan secara keilmuan nggak bisa. Seperti itu. Ini menjadi patokan teman-teman ya. Nanti akan kami juga tampilkan di website untuk mata kuliah AI itu ini, untuk mata kuliah yang software engineering itu ini, yang cyber security ini, yang educational technology, yang digital kreatif, yang digital entrepreneurship. Ini namanya learning learning path ya. Kami adopsi dari e-learning yang sekarang ngetren itu loh, ada apa? Ada di coding, ada Indosat, apa kalau saya lupa, ada DBS macam-macam itu kan ada namanya learning path. Nah, ini adalah perubahan mata kuliah, perubahan kurikulum secara umum ya. Secara umum ada penambahan SKS yang awalnya itu 144 SKS karena ada mata kuliah universitas baru yang itu life skill sekarang menjadi 146 SKS. Kemudian mata kuliah pilihan awalnya itu 5 untuk diambil selama kuliah. Tapi karena ada 2 mata kuliah pilihan yang menjadi wajib, yaitu kecerdasan buatan dan juga IoT, jadi sekarang cukup 3 untuk mata kuliah pilihan. Kemudian yang berubah lagi untuk praktek industri. Kalau dulu itu hanya 2 SKS dan minimal 1 bulan, nah besok itu praktek industri adalah 4 SKS yang teman-teman laksanakan selama 3 bulan. Kemudian PLP. PLP ini sudah sejak tahun kemarin ya, PLP 1 itu dihapus. Kenapa? Karena nanti PLP menjadi 4 SKS di semester 7 selama 3 bulan. Dan ini berlaku mulai angkatan 2024 ya. Karena sekarang itu masih 1 bulan ya, yang sekarang masih PLP ini ya, sekarang di sekolah. Kemudian life skill. Nah, ini yang mungkin menjadi pembicaraan kalau kalian punya teman-teman di teknik, teman-teman di FEB, kok FKIP penak banget Rano life skill ya. Karena selama ini kalau kalian udah ikut KKN, otomatis life skill-nya lulus. Nah, sekarang karena universitas itu sudah mulai menerapkan sistem tersendiri untuk life skill, maka kita juga ikut. Nah, mulai semester depan ini life skill itu berdiri sendiri 2 SKS di semester 7. Ini untuk mata kuliah baru ada life skill ya. Sebelumnya itu otomatis KKN Dik, sekarang mata kuliah baru. Kemudian ada seminar proposal, ini menjadi mata kuliah di semester 7. Kalau dulu seminar proposal itu menjadi bagian skripsi, sekarang terpisah. Nah, kemudian untuk perubahan nama ya, ada banyak sekali mata kuliah yang berubah nama, hampir 20 ya. Tapi saya mau fokuskan yang apa nih? Misalkan nih ya, pengembangan bahan ajar karena kami merasa bahan kajiannya itu mirip dengan teknologi inovasi, dengan perencanaan pembelajaran ya, maka kita ubah menjadi etika profesi di semester 1. Kemudian manajemen pendidikan ini dari semester 2 menjadi semester 5. Terus transformasi digital dengan literasi digital itu tukeran nama. Yang dulunya transformasi digital semester 3 sekarang menjadi literasi digital semester 2.
Yang dulunya literasi digital MK pilihan, sekarang namanya menjadi transformasi digital. Kenapa harus tukaran? Karena UMS menerapkan mata kuliah baru namanya literasi digital. Mungkin kalau teman-teman punya apa teman-teman punya teman di prodi lain ya, mereka akan menemukan mata kuliah literasi digital juga di semester 2. Kemudian apa lagi yang berubah? PLP ya, tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian skripsi. Nah, skripsi dulu cuma jadi satu, cuma satu. Sekarang dibagi dua, yaitu sempro dan tugas akhir. Nah, namanya juga berubah menjadi tugas akhir ya. Kenapa? Karena teman-teman tidak harus membuat skripsi sekarang. Kalian mau cepat ya bisa HKI, bisa publikasi, bisa ikut conference. Kalau kalian menang PKM juara 1, 2, 3 bisa langsung lulus ya, tanpa perlu skripsi. Maka nama yang lebih cocok adalah tugas akhir. Terus apa lagi nih? Ini adalah mata kuliah pilihan ya. Jadi tidak terlalu perlu diperhatikan. Intinya kami ingin mengupdate mata kuliah ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kan sekarang banyak banyak tentang AI, banyak tentang teknologi-teknologi baru, yaitu kami coba masukkan ke dalam mata kuliah tersebut. Oh ya ini ada salah nih, bukan salah tulis. Ini yang perubahan bobot SKS. Bobot SKS itu kalkulus, aljabar, logika. Dulunya itu masing-masing 3 SKS, cerdasan buatan juga, sekarang menjadi 2 SKS ya. Ini yang mungkin takut ketemu matematika, sekarang matematika cuma 2 SKS. Terus praktek industri dari 2 menjadi 4. PLP itu dulu PLP 1, PLP 2, sekarang menjadi PLP dengan 4 SKS. Nah ini harusnya 3 SKS ya, saya lupa. Kemudian skripsi dipecah menjadi seminar proposal 2 dan tugas akhir 4. Kemudian ini mata kuliah pilihan yang menjadi wajib. Kenapa ya? Karena kita ingin ikut perkembangan zaman saat ini ya. Dari apa keilmuan juga kami merasa penting bagi teman-teman untuk belajar semuanya mendapatkan ilmu ini tanpa harus memilih di mata kuliah pilihan. Yang pertama ada cerdasan buatan dan juga IoT. Nah, yang penting sekarang adalah aturan konversinya. Secara umum yang dapat semuanya ini tadi ya, mana alur kurikulum baru ini adalah mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Mereka akan secara otomatis mendapatkan kurikulum tahun ini secara penuh. Nah, yang sudah kuliah bagaimana, Pak? Yang kalian sekarang semester 3, yang sekarang semester 5, semester 7, 9, 12, 13, 15. Nah, ada beberapa kompensasi, ada beberapa dampak yang harus kita sama-sama lihat ya. Yang pertama, bagi angkatan 2022, 2021, 20, 19, 18 yang akan wisuda besok ini ya, di September bulan depan, itu tidak berlaku konversi kurikulum. Jadi silakan Anda apa ya ikuti pemberkasan secara umum karena aturannya masih aturan lama. Nah, bagi mahasiswa angkatan 2000 mana? 22, 21, 20, 19 lagi yang masih ada tanggungan skripsi ya. Jadi kalian tinggal skripsi, mata kuliahnya udah selesai, teorinya udah selesai, sudah bebas teori istilahnya. Teman-teman tidak perlu mengambil seminar proposal. Jadi hanya ambil skripsi seperti biasa, tidak perlu mengulang seminar proposal.
Tapi ada satu lagi ketentuan. Teman-teman harus mengambil mata kuliah life skill 2 SKS. Ini untuk yang sudah bebas teori, yang masih skripsi sekarang. MK Life Skill ini adalah tadi apa seperti saya bilang, modelnya itu upload sertifikat. Jadi kalian coba buka My Academic, nanti muncul menu My Life Skill, kalian uploadlah sertifikat-sertifikat kegiatan yang sudah kalian ikuti sejak semester 1 hingga semester saat ini. Nah, tadi ada apa aja? Ada Masta, ada Toweb, ada baca Quran, ada ETP, ada apa lagi? Ya pokoknya macam-macam lah. Kalau kalian ikut lomba, juara lomba ya, dapat medali emas, seperti itu lah. Pokoknya semua kegiatan yang ada sertifikat itu silahkan diupload. Nanti akan dikonversikan menjadi poin. Poin itu yang akan menentukan nilai life skill. Misalkan ya, ini karena belum ada sosialisasi dari UMS, kalian sudah ngumpulin 100 sertifikat, total poinnya adalah 600, nah maka dapat A. Tapi mungkin karena jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, poinnya cuma 200-an, nah mungkin dapat C atau D, seperti itu. Jadi tidak ada mata kuliah teori baru untuk mahasiswa yang tinggal skripsi. Nah, sekarang bagi mahasiswa yang masih ada teorinya bagaimana, Pak? Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa ketentuan ya. Nah, ketentuan yang pertama adalah nanti di transkrip kalian akan muncul mata kuliah baru, yaitu transformasi digital. Walaupun belum pernah ambil. Kenapa? Karena itu merupakan kompensasi dari pengurangan SKS tadi ya, misal apa tadi. Nah, tadi kan kalkulus ya, dari 3 jadi 2, aljabar dari 3 jadi 2, logika jadi dari 3 2, cerdasan buatan dari 3 jadi 2. Kan kalian kehilangan 4 SKS ya. Iya. Nah, 4 SKS kalau dikali 1 SKS 300.000 berapa? Banyak ya. Makanya muncul ini. Ini dampak dari pengurangan SKS. Nanti akan muncul mata kuliah baru transformasi digital. Jadi tidak usah bingung kok tiba-tiba ada transformasi digital di transkrip kalian. Ini di transkrip ya, bukan di KHS berarti. Kemudian untuk yang mahasiswa angkatan 2025, bagi yang kalian semester 3 ya. Yang semester 3 itu kalian ketinggalan 2 mata kuliah. Yang pertama etika profesi semester 1, dan juga nanti literasi digital di semester 2. Jadi yang harusnya sudah kalian dapatkan dulu, itu ternyata ketinggalan. Nah, kapan ngambilnya, Pak? Nah, coba kalian lihat jatah SKS besok pada saat KRS. Kalau masih ada sisa KRS, nah, maka bisa pertimbangkan untuk mengambil etika profesi semester 1. Itu untuk gasal. Terus nanti pada saat KRS semester genap ya, berarti di bulan Januari Februari tahun depan, kalau masih ada jatah SKS lagi, silakan ambil untuk literasi digital di semester 2. Karena sekarang ini menjadi mata kuliah wajib di prodi kita. Nah, yang mahasiswa angkatan 2024 gimana, Pak? Nah, ini nanti berbeda-beda. Karena apa? Karena mungkin ada yang ulang, ada yang nggak lulus, ada yang sudah ambil mata kuliah atas, macam-macam ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan dan gunakan aplikasi simulasi konversi ini ya. Nanti akan saya jelaskan. Berikutnya, untuk mahasiswa yang angkatan berapa ini? 2023, 22, 21, dan seterusnya. Hingga 2000 berapa yang masih aktif? 19 ya. Dari 2023, 2022, 2021 hingga 19 yang masih ada teori. Nah, yang pertama adalah teman-teman tetap
wajib mengambil MK Life Skill di semester 7. Karena itu menjadi mata kuliah universitas yang harus diambil. Nah, yang sekarang PLP, yang sekarang masih di sekolah nih ya, itu teman-teman wajib mengambil PLP 4 SKS agar nilai kegiatan kalian saat ini itu bisa masuk ke transkrip. Nah, angkatan 2023 yang skripsi ya, ini ya. Nah, itu wajib mengambil seminar proposal di semester 7 besok ini. Jadi besok ini teman-teman KRS mata kuliah baru namanya seminar proposal 2 SKS. Nah, kalau kalian ingin target lulusnya 3,5 tahun, maka tambahkan tugas akhir 4 SKS. Nah, jadi yang angkatan 2023 nih, kalian mau lulus di bulan Desember, Januari, nah silahkan ambil sempro dan tugas akhir sekaligus. Jadi ambil sempro, ambil tugas akhir sekaligus di 1 semester. Ini bagi kalian yang ingin lulus 3,5 tahun. Ya. Nah, bagi yang ingin lulus normal, jadi cukup seminar proposal dulu. Kemudian untuk praktek industri. Nah, praktek industri ini nanti akan disosialisasikan setelah PLP kalian selesai oleh Ketua Lab PTI. Nah, sekarang terkait dengan mata kuliah pilihan yang jadi wajib, gimana Pak? Jadi kan ada 2 mata kuliah pilihan, cerdasan buatan dan IoT yang dulunya itu kan pilihan. Ya namanya pilihan kan berarti ada yang udah ambil, ada yang belum ambil toh. Untuk angkatan 2023 gimana? Nah, sekarang coba dihitung nanti ya. Jika kalian sudah totalnya SKS itu sudah 154 SKS ya. Jadi nanti dihitung sendiri-sendiri. Kalau masih bingung bisa ketemu dengan dosen pembimbing akademik. Jika sudah lebih atau sama dengan 144 SKS, maka kalian nggak perlu ambil kecerdasan buatan atau IoT. Karena syarat UMS untuk lulus itu hanya 144 SKS. Nah, saya rasa semuanya itu pasti sudah lebih dari 144 SKS. Karena kalian sudah ambil mata kuliah pilihan harusnya ya. Ya kecuali yang masih ngulang-ngulang ya. Tapi kalau yang sudah ambil MK pilihan itu pasti sudah lebih dari 144 SKS. Dan wajib selesai di semester Gasal 26-27. Berarti ini di bulan Desember besok. Begitu. Nah, sekarang ya untuk mensimulasi, jadi besok minggu depan pas saya mau ke RS itu saya harus ambil apa toh Pak? Saya bingung Pak, saya mumet Pak. Siang-siang kok disuruh mikir gitu. Nah, silahkan buka link itu yang di chat ya. Silahkan buka link itu. Nanti akan muncul penjelasan yang saya jelaskan tadi secara berbusa-busa tadi ya. Dari visi misi, profil lulusan, CPL, terus mata kuliah per semester, kemudian learning pad, kebijakan konversi macam-macam, perubahan SKS, perubahan nama, mata kuliah macam-macam. Itu nanti muncul di sini. Bisa kalian baca ulang. Nah, yang perlu kita simulasikan di pojok kanan atas ada tool simulasi. Kemudian kalian downloadlah transkrip dari My Academic menu perkembangan studi. Transkrip itu contohnya seperti ini. Nah, ini ya transkrip. Nah, aku tak share Kiki ya, karena di depan saya, jadi tak share lah. Nah, Muhammad Fakih Hamdiansah ya. Ini kalian dapatkan dari My Academic menu perkembangan studi. Download lah. Nanti akan muncul mata kuliah yang sudah kalian ambil. Nah, termasuk IPK-nya, wis 3,2. Ada yang D nggak? Wis biasa. Oh, ada ternyata.
Nah, ini transkrip ini ya, kalian upload ke sini. Mana tadi webnya? Upload PDF transkrip. Upload. Nanti cek namanya, ya, Muhammad Fakih Hamdiansah, cek NIM-nya. Kemudian ini adalah mata kuliah yang sudah diambil. Silakan dicek dulu karena ini berbasis OCR ya. Apa itu OCR? Pembacaan dokumen. Jadi mungkin aja ada yang salah nilainya. Jadi kalian cek ulang macam-macam. Nah, di bagian ketiga itu ada simulasi konversi. Jadi ini nantinya kira-kira tuh teman-teman kehilangan mata kuliah apa, ketambahan mata kuliah apa, harus mengambil mata kuliah apa di sini. Nah, misalkan nih ya, punya Kiki tadi ya, menambah 0,02 IPK-nya ya, dari 3,20 menjadi 3,22. SKS-nya masih tetap 83 SKS. Nah, yang belum diambil itu di bagian ini. Nah, misalkan Kiki ya. Oh, ternyata Kiki itu punya tanggungan etika profesi semester 1. Belum ambil mata kuliah itu. Kenapa belum ambil? Nah, kita bisa cek di sini etika etika profesi itu adalah mata kuliah dari yang dulu namanya pengembangan bahan ajar. Ya. Dulu namanya pengembangan ajar semester 5, sekarang menjadi etika profesi semester 1. Makanya belum diambil. Jadi nanti kemungkinan kalian yang seangkatan dengan Kiki juga belum mengambil etika profesi. Apalagi. Nah, kecerdasan buatan. Ini kan dulu pilihan, sekarang jadi wajib di semester 4. Jadi besok pas semester genap juga harus ambil kecerdasan buatan. Gitu. Ini yang semester 555 ini masih sama. Nah, ini kalau kalian bingung bisa download aja, download PDF. Nah, PDF-nya ini bisa disimpan dan juga bisa kalian gunakan sebagai konsultasi kepada dosen pembimbing masing-masing. Karena setiap orang itu pasti konversinya beda-beda. Mungkin ada yang rajin sudah ambil mata kuliah semester atas-atas. Mungkin juga ada yang ya kuliah ya kuliah aja. Ada yang harus ngulang, ada yang belum ambil seperti itu. Tadi yang contohnya Gigi. Contoh lagi siapa? Contoh mungkin semester atas ya. Semester atas Lana. Ada contoh Lana. Lana ada nggak? Semoga nggak ada. Ini punya Lana. Punya Lana yang sekarang semester 7 ya. Itu IPK-nya juga naik dari 3,40 menjadi 3,41. Tapi ternyata SKS-nya turun dari 132 menjadi 130. Loh, kenapa, Pak? Nah, lihatlah di sini. Scroll aja ke bawah ya. Mana yang turun? Aljabar linier. Dulunya 3 jadi 2. Kalkulus dulunya 3 jadi 2. Logika dulunya 3 jadi 2. Begitu. Nah, ini dicek terus aja. Hingga akhir. Kemudian yang belum diambil. Yang belum diambil PLP harus diambil besok, praktek industri harus diambil besok, sempro harus diambil besok, life skill nanti juga harus diambil. Di besok semester 7 si Lana harus ambil PLP, praktek industri, sempro, dan life skill. Nah, MK pilihan apa belum selesai? MK pilihanmu kok masih ada? Oh, MK pilihan baru 2 ternyata Lana ya, yaitu HKI dan transformasi digital. Jadi Lana masih kurang 1 MK pilihan untuk menyelesaikan struktur kurikulum kita ini. Begitu. Jadi teman-teman silakan langsung download transkrip kalian masing-masing dari menu My Academic perkembangan studi. Kenapa? Karena nanti ketika dari DAA ya, DAA ya, Direktorat Akademik itu sudah mengkonversi kurikulum, itu nanti kalian sudah tidak bisa download transkrip kurikulum 2022 lagi. Nah, kalau di sistem
kurikulumnya udah berubah menjadi kurikulum 2026, ini sudah nggak bisa dipakai ya. Ya nanti harus dikonfig ulang begitu. Di ini yang bisa teman-teman lakukan saat ini untuk mengecek besok minggu depan itu saya harus KRS apa begitu. Kalau masih bingung, ya kita buka sesi diskusi hari ini. Silahkan masih punya waktu Radika mau tanya, Pak. semangat banget 30 menit untuk berdiskusi. Kalau mau saya takon deh. Beda, Pak. Radika mau tanya, Pak. Beda, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Kami kan udah sekarang semester 7 udah 135 SKS, Pak. Nah, 34. iya, 4. iya 4. Nah, itu kalau misalnya AI tetap harus ambil, Pak. Tadi kan ada keterangan kalau kurang lebih sama dengan 144 SKS nggak usah ambil, Pak. Itu gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Lebih dari sama dengan, sorry. Coba dihitung dengan mata kuliah semester 7 dan skripsi. Udah lebih dari 144 belum? Sudah, Pak. Nah, udah Sudah berarti nggak lebih. ambil. Nggak usah ambil, Pak. Alhamdulillah. 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 Ayo guys, alhamdulillah guys. Oke, guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cepet ya. Alhamdulillah. Cepat. Disclaimer ya, selalu. Alhamdulillah. Ini itu bukan dokumen resmi UMS ya. Ini hanya sebagai teman-teman bahan untuk diskusi dengan dosen PA. Oke? Nah, nih. Dokumen ini merupakan simulasi mandiri, bukan pengganti transkrip resmi. Jadi resminya kapan? Resminya adalah ketika DAA sudah melakukan konversi kurikulum. Kapan itu? Minggu depan pada saat KRS. Jadi nanti pada saat KRS tanggal berapa tuh? Pokoknya minggu depan saya lupa. Secara otomatis itu mata kuliah kalian yang ada di transkrip itu berubah otomatis menjadi kurikulum 2026. Nah, itulah yang akan dipakai begitu. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan untuk mencocokkan apakah konversi dari DAA itu sesuai dengan yang sudah teman-teman ambil di kurikulum 2022 begitu. Jadi nanti Randika dan Veda hitung ulang ya minggu depan ya. Alhamdulillahnya dipending dulu. Loh, Pak, kok gitu, Pak? Yo, ada lagi. Ada lagi enggak? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Kemarin kan saya ngambil konversi yang MBKM Coursera itu, Pak. ya. Nah, itu masih ada satu MK pilihan PemWeb lanjutan. Itu belum saya ambil. Itu saya ambil di semester 7 ini apa gimana, Pak? Web lanjut. Ya, masih ada itu mata kuliah itu masih ada. Berarti Ya. tinggal ambil yang itu aja ya, Pak ya? Nggak perlu IoT. Betul. Nah, ini harus dicek ya, dicek. Mending ke prodi aja. Karena kan sekarang MK pilihan itu cukup 3 ya, teman-teman ya. MK pilihan untuk lulus itu cukup 3 MK pilihan. Kalau dulu kan sampai 5 ya. Sekarang cukup 3. Kalau misal kamu sudah 3 MK pilihan ya, ya pemweb lanjutnya nggak usah ambil lah. Bisa langsung difinalisasi hari ini. Oh iya. Berarti nggak perlu ambil IoT juga ya, Pak ya? Semester berapa tuh? 7. Iya. Oh, ya itu harus dicek apakah nanti di akhir itu sudah 144 SKS atau belum. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Yuk, yang semester 5, semester 3, yang mau nanya? Pak, ini semester 9 boleh nanya? Yo boleh dong. Pak, kemarin saya sudah sempro. Kan setelah sempro disuruh ngerjain revisi, tapi sekarang revisinya belum selesai. Apakah harus sambil sempro, Pak? Kenapa belum selesai?
Ya diselesaikan. Secara aturan nggak perlu ya, karena kamu teorinya udah bebas teori kan, sudah habis toh teori, sudah nggak ada mata kuliah Sudah, teori. sudah Pak. Nah ya udah, berarti tidak perlu sempro, tapi tetap ambil MK MK apa? Life skill ya. Kamu belum akan lulus di wisuda besok ini kan, September? Belum Pak, baru sempro kemarin. Oh ya, belum. Nah, bagi yang seperti kasusmu itu, tidak perlu ambil mata kuliah sempro, tapi perlu ambil mata kuliah life skill ya, yang pengumpulan sertifikat-sertifikat itu. Oke, Pak, bisa dibagi. izin tanya Pak. Yuk, ayo siapa nih? Apa namanya buat kan kita itu udah PLP 1 sama PLP 2. Mm-mm, Posisi satu kan PLP 1 itu kan 1 SKS, terus PLP 2-nya kan kita sebenarnya cuma 3 SKS. Nah, betul. kita besok ini ngambil PLP-nya itu 4 SKS, berarti kita bayar 5 SKS dong, Pak. Apa kalau masalah duit pinter ya? Nah, bener, bener. Dan itu sudah kami tanyakan ke dekanat ya, karena yang mengubah peraturan itu adalah dekanat. Nanti akan kami infokan lebih lanjut untuk kasusnya yang semester 7 ya, yang sekarang PLP ini ya. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, jangan lupa isi presensi ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Nah, ini kan barusan mencoba untuk gunain toolsnya, Pak. Tapi ini kan ada beberapa mata kuliah yang belum diambil. Nah, kan kami sekarang sedang melaksanakan PLP, tapi kok di sini PLP masih belum diambil ya, Pak ya? Ya, ya kan belum KRS kamu. Itu mata kuliah yang belum masuk ke sistem ya. Yang sekarang PLP kan kalian belum KRS loh. KRS-nya kan baru minggu depan PLP-nya. Makanya tadi ya di bagian mana tadi ya? Nanti PPT-nya akan saya share ya. Oh, nih ya. Yang sekarang itu PLP, itu wajib mengambil PLP besok ini, di semester 7 ini, agar nilainya muncul ya. Jadi kalau kalian ikut kegiatan aja, tapi nggak KRS, ya nilainya nggak muncul. Harus ikut kegiatan dan KRS. Seperti itu untuk PLP. Oke, ada lagi. Yang konversi-konversi itu ya, jangan lupa. Kalian yang masih punya tanggungan konversi, kayak Zihni tadi ya, silakan dicek ulang lagi terkait perubahan kurikulum ini. Kalau konversi kan rata-rata banyaknya ke mata kuliah pilihan ya. Jadi yang mungkin kemarin konversi langsung ke 5 mata kuliah pilihan, nah, besok ini cukup 3 mata kuliah pilihan untuk lulus. Jadi dicek lagi yang apa ikut Coursera ya, lagi PPK Ormawa, apa namanya konversi saya lupa. Praktek industri tahun lalu ya, yang tahun lalu praktek industri 3 bulan itu kan dapat jatah konversi juga. Silakan dicek lagi apakah harus ambil mata kuliah pilihan atau tidak. Kalau masih ada, kalau masih ada, kalau masih bingung, bisa ke dosen pembimbing akademik masing-masing. Pak, saya mau tanya, Pak.
Ya, silakan. Kemarin kan saya magang 1 bulan kan Pak, masih dengan kurikulum yang lama 2022. Nah itu nanti kan kurikulum 2026 yang terbaru ini kan 3 bulan ya minimal, minimal magangnya Pak. Nah itu Hmm. gimana Pak? Nambah dan terus dapat surat pengantar baru lagi atau gimana Pak? Ini sekarang berarti. Kemarin itu maksudnya sekarang. Yang sekarang. Kamu magang itu kemarin kemarin kapan maksudnya? Coba maksud apa? Malah hilang. Intinya ya teman-teman ya, praktek industri itu nanti akan dikelola oleh laboratorium pendidikan teknik informatika. Nanti akan ada sosialisasi setelah kalian pulang dari PLP begitu ya. Nanti ditunggu aja dari Bu Irma akan ada sosialisasi praktek industri yang 4 SKS dalam jangka waktu berapa? 3 bulan itu. Nanti seperti apa ya? Simpan pertanyaannya saat sosialisasi berikutnya. Oke, lanjut. Tuh, yang semester 3 nggak ada yang mau nanya? Semester 5? Semester 5 ini kalian yang paling terdampak loh ya. Karena banyak mata kuliah berubah. Pak, saya mau tanya Pak. Hmm. Itu yang katanya Pak Arif tadi nunggu minggu depan itu maksudnya gimana Pak? Sosialisasi apa lagi Pak? Ini kalau kalian ya, kalian sekarang download transkrip dari My Academic itu kan masih mata kuliah lama ya. Mata kuliah tahun 2022. Nah, minggu depan ketika BAA sudah mengimplementasikan kurikulum baru, nanti secara otomatis transkrip kalian itu berubah menjadi kurikulum 2026. Nah, nanti dihitung lagi apakah sudah mencapai 144 di akhir nanti atau tidak begitu. Ada tanggal pastinya nggak Pak? Pas KRS tanggal berapa itu? Kaldiknya saya lupa. Baik Pak, terima kasih. Ya, pas KRS pokoknya. Saya lupa. Ya, cukup. Ada lagi? Semester 3, semester 5 sudah mencoba simulasi sendiri-sendiri ya. Baik, kalau Pak, begitu. izin bertanya, Pak. Yeah, yo. Di menu start ya. Life skill kan itu kan ada kayak harus upload sertif ke organisasian. Betul. Kalau semisal nggak ikut itu gimana ya, Pak? Ya, nanti pengaruh ke nilai akhirnya. Berarti nggak ini ya, Pak, nggak wajib harus diisi gitu ya? Nah, itu tulisannya apa? Utama, wajib, atau apa tulisannya? Organisasi itu. Oke, Pak. Terima kasih. Loh, terima kasih. Gimana, Pak? Nggak denger? Yang tadi organisasi itu di
Di My Academic tulisannya life skill utama, life skill wajib, atau apa? Wajib, Pak. Life skill wajib. Iya. Nah, kurang tahu ya, apakah harus ada atau tidak. Karena itu nanti dari pihak UMS yang akan melakukan sosialisasi. Karena itu mata kuliah seluruh UMS harus ada life skill. Baik, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Silakan ya. Download transkrip sendiri-sendiri dari My Academic, kemudian lakukan simulasi sendiri-sendiri. Kemudian jika mengalami kendala atau bingung, kok gini Pak. Nah, yang pertama, bisa ke dosen pembimbing akademik. Yang kedua, bisa ke prodi untuk bertanya gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk PIMS skill, life skill itu kan misal kita udah ngisi, itu nanti yang validasi siapa, Pak? Oh ya, yang validasi adalah pembimbing akademik kalian. Jadi dekatilah dosping pembimbing akademik kalian ya. Jangan sok menghilang. Nah, itu yang Baik, Pak. Terima kasih. menentukan nilai life skill. Kalau dospingnya sulit dihubungi gimana, Pak? Lapor ke prodi. Oh, siap. Pak. Siap. Dan itu nanti nggak harus belum deh, saya belum tahu. Nanti nunggu resmi dari UMS saja daripada saya salah ngomong. Takut. Takut. Oke, teman-teman, terima kasih untuk 1,5 jam ini. Jadi setelah ini silakan lakukan simulasi mandiri masing-masing, kemudian konsul ke dosen pembimbing akademik untuk melakukan KRS di minggu depan. Ya. Sebelum KRS, Pak, jangan lupa mau nilai. nanya, Pak. Ya, masih toh, apa menanya? Pak, ini saya bagus. Kan Ya. di sistem saya tuh nilai PLP 1 tuh saya dapat A. Nah, terus di transkrip itu nggak ada nilainya, Pak. Gimana itu, Pak? Nggak muncul nih, Pak, nilainya, Pak. Oh, masuk ke perubahan nilai, cari menu perubahan nilai, Ya. terus cari menu klaim nilai, terus klik PLP 1. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, yang angkatan 2023 ya, yang sekarang PLP ya, kemungkinan besar nilai PLP itu diambil dari PLP yang sekarang ini ya, bukan yang PLP 1. Yang PLP 4 SKS itu nanti diambil dari nilai PLP saat ini. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa presensi, jangan lupa apalagi konsultasi ke dosen pembimbing akademik masing-masing. Nanti jika mengalami kesulitan bisa ke prodi untuk diskusi. Untuk kegiatan hari ini, mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.